Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Pitaloka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Al-Aslam. Perkenalkan, saya Nyimasita Prima Citra Mausyasuri. Perkenalkan, nama saya Alia. Berlakunya Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 mengakibatkan pengaturan-pengaturan sebelumnya tidak berlaku lagi, sehingga membawa perubahan besar dalam perkembangan hukum laut internasional. Konvensi ini kemudian diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS yang selanjutnya disebut Konvensi Hukum Laut 1982. Begitu juga dengan Malaysia, meratifikasinya pada tahun 1996. Ada banyak hal yang melatar belakangi diratifikasinya konvensi ini oleh beberapa negara. Faktor yang paling dominan diantaranya hak dan kewajiban negara di laut, dan penetapan batas laut dan sebagainya yang berlaku universal. Berdasarkan ketentuan KHL 1982 ini, Indonesia dan Malaysia memiliki kualifikasi atau kedudukan yang berbeda. Malaysia merupakan negara pantai atau coastal state, sedangkan Indonesia di samping sebagai negara pantai juga negara kepulauan atau archipelagic state. Perbedaan kedudukan ini juga berarti perbedaan hak dalam menggunakan garis pangkal. Negara pantai biasa dalam delimitasi negara lautnya menggunakan garis pangkal normal atau normal baseline, atau jika garis pangkal normal tidak dapat digunakan karena kondisi pantai yang menjorok atau kondisi laut yang dibenarkan dalam KHL 1982 boleh menggunakan garis pangkal lurus atau straight baseline. Sementara negara kepulauan dalam menentukan delimitasi lautnya menggunakan garis pangkal kepulauan archipelagic baselines yang menghubungkan titik-titik dari pulau terluarnya. Terdapat 3 penyebab munculnya konflik dalam kasus Blok Ambalat yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Yang pertama, adanya perbedaan konsepsi dalam penentuan batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Dasar hukum sengketa tersebut berbeda konsepsi dengan Indonesia dalam pengukuran batas wilayah lautnya, yang dimana Indonesia mengukur berdasarkan ketentuan KHL 1982, sedangkan Malaysia menggunakan KHL 1979. Inkonsistensi Malaysia terhadap aturan KHL 1982. Sejak tahun 1996, Malaysia sudah meratifikasi KHL 1982. Namun, klaim Blok Ambalat yang dilakukan oleh Malaysia mengacu pada peta tahun 1979, yang dimana menunjukkan bahwa negara Malaysia tidak konsisten dalam penerapan aturan KHL-nya. Lalu yang ketiga, kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap batas laut pulau-pulau kecil yang khususnya terletak di wilayah perbatasan. Tidak adanya kejelasan mengenai batas-batas wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga. Indonesia sendiri sudah meratifikasi KHL tersebut pada tahun 1985. Namun, sampai saat ini belum terlihat adanya upaya yang serius dalam menetapkan batas-batas wilayah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa penetapan batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia terkenal dengan negara kepulauan. Hal ini menjadikan keamanan di bidang maritim merupakan konsen utama, seperti membuat penetapan akan batas maritimnya. Mengapa penetapan batas maritim merupakan konsen utama? Dikarenakan batas maritim berhubungan dengan pengelolaan sumber kekayaan alam, penegakan kedaulatan serta hukum di area yurisdiksi Indonesia, dan yang terakhir menyangkut pengembangan ekonomi kelautan. Penetapan batas maritim ini dilakukan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi,
yakni sengketa dalam menetapkan batas maritim. Namun nyatanya sengketa penetapan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia ini sudah terjadi sejak 16 Februari 2005. Sengketa yang Sebenarnya apa yang membuat negara begitu sensitif akan masalah perbatasan wilayah? Di sini terdapat dua alasan akan hal tersebut. Pertama, kehilangan suatu area bagi suatu negara sama saja dengan kehilangan potensi sumber kekayaan alam. Contoh, seperti minyak dan gas. Kedua, yakni dampak politik internasional bagi negara yang kehilangan areanya. Terima kasih. Sengketa wilayah Ambalat membutuhkan beberapa penyelesaian antara Indonesia dan Malaysia agar konflik ini tidak semakin membesar. Karena yang kita tahu, Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang sudah bersahabat sejak lama. Adapun penyelesaian pertama yaitu mengharuskan kedua belah pihak untuk bertemu dan berdiskusi dalam rangka kerjasama bilateral untuk mencari solusi damai mengenai sengketa wilayah Ambalat, serta mengurangi ketegangan diplomatik yang sempat terjadi di antara kedua negara tersebut. Selanjutnya, Indonesia dan Malaysia harus tetap menaati konvensi internasional yang ada mengenai batas wilayah laut, agar tidak menimbulkan politisasi kepentingan dari pihak-pihak yang menginginkan kedua negara ini berada dalam situasi kondusif yang terganggu. Kemudian, dalam sengketa wilayah Ambalat ini sempat terjadi provokasi militer oleh Malaysia. Maka dari itu, langkah selanjutnya adalah menghentikan Malaysia melakukan provokasi militernya agar tidak menimbulkan konflik terbuka yang menyebabkan gejolak di wilayah. Langkah selanjutnya yaitu melalui negosiasi, di mana kedua negara ini bertemu untuk melakukan penetapan batas maritim mengenai sengketa wilayah Ambalat tersebut. Lalu penyelesaian terakhir yaitu kedua negara ini harus menghindari opsi berupa konflik militer. Karena yang kita tahu, dalam sengketa wilayah Ambalat ini, pihak Malaysia melakukan peningkatan aktivitas militernya yang mengundang reaksi militer Indonesia yang menganggap bahwa Malaysia telah melakukan pelanggaran mengenai batas wilayah. Oleh karena itu, kedua negara ini harus menghindari konflik militer agar tidak menimbulkan kerugian bagi kedua negara tersebut.